Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalina sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Dialah raja dari segala raja. Dialah yang menghidupkan dan mematikan manusia dan semua makhluknya. Dialah yang menguasai hari pembalasan. Tiada sekutu baginya. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, karena atas perjuangan beliau, keluarga, sahabat, dan para tabi'in yang telah mengantarkan umat manusia dari zaman jahiliyah, zaman kebodohan, menuju ke zaman yang penuh dengan ilmu kepengetahuan dan penuh dengan cahaya kebenaran. Dan semoga kita tetap menjadi pengikutnya yang setia hingga akhir zaman nanti. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Perkenankanlah saya pada kesempatan ini untuk menyampaikan ceramah yang berjudul kematian. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kematian yang dikenal sebagai perpisahan antara ruh dengan badan merupakan sebab yang mengantar manusia menuju kehidupan abadi, yakni alam akhirat. Kematian juga merupakan pemusnahan semua kenikmatan dan pemutus segala nafsu syahwat. Perlu kita ketahui bahwa keberadaan kita di dunia ini hanyalah sementara. Kehidupan kita diibaratkan seperti seorang perantau yang pergi merantau ke negeri orang, dan pada saatnya nanti ia akan kembali dengan membawa apa yang telah ia cari dan ia kumpulkan selama berada di perantauan. Sama halnya dengan manusia yang hidup di dunia pada saat ini, nanti akan kembali menghadap Allah dengan membawa amal perbuatan telah kita kumpulkan di dunia yang akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kematian itu merupakan peristiwa yang pasti dialami oleh setiap makhluk yang bernyawa yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik itu manusia, hewan, jin, setan, bahkan malaikat sekalipun yang akan mengalami yang namanya kematian. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Ankabut ayat 57 yang berbunyi, Kullu nafsin dha'iqatul mauti tsumma ilaina turja'un. Yang artinya, tiap-tiap yang berjiwa pasti akan merasakan mati. Kemudian hanyalah kepada kami kamu dikembalikan. Firman Allah tersebut Firman Allah tersebut telah memberikan kita pemahaman bahwa kita manusia yang mempunyai jiwa atau ruh pasti akan merasakan mati, walaupun kita sendiri tidak mengetahui kapan dan di mana kematian itu akan mendatangi kita. Oleh karena kematian itu datangnya secara tiba-tiba, maka kita harus mempersiapkan diri dengan cara senantiasa meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, agar pada saat kematian atau ajal tiba, maka kita telah siap dan insya Allah kita akan mati dalam keadaan husnul khotimah. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Ketika ajal kita telah tiba dan malaikat Israel telah siap untuk mencabut nyawa kita, maka kita tidak akan bisa menunda kematian kita, walau hanya sedetik saja, sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran Surah Yunus ayat 49 yang berbunyi, Qul la amliku li nafsi durran wa la naf'an illa ma Allah. Likulli ummatin ajal. Idza jaa ajaluhum fala yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Yang artinya, tiap-tiap umat mempunyai ajal. Apabila telah datang ajal mereka, maka mereka tidak akan dapat mengundurkannya
barang sesaat pun dan tidak pula mendahulukannya. Firman Allah tersebut sangatlah jelas karena ketika Allah menciptakan manusia, Allah juga telah menentukan ajalnya. Sebagaimana firman-Nya, Huwaladzi khalaqakum min tinin tsumma qada ajalan wa ajalum musamman indahu tsumma antum tamtarun. Yang artinya, dialah yang menciptakan kamu dari tanah, kemudian dia menetapkan ajal atau kematian. Surah Al-An'am ayat 2. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Berbicara tentang kematian, tentunya tak lepas dari yang namanya sakaratul maut. Sakaratul maut adalah saat-saat pencabutan nyawa seorang manusia oleh malaikat Israel. Saat-saat sakaratul maut ini merupakan saat yang paling menyakitkan yang belum pernah dirasakan manusia selama hidupnya di dunia. Rasa sakit ketika sakaratul maut kira-kira seperti pukulan 300 kali pedang, sebagaimana yang disebutkan Imam Suyuti dalam kitab Syarhus Syudur dari Hasan. Sesungguhnya Nabi Muhammad SAW menyebutkan tentang sakitnya sakaratul maut. Beliau bersabda, sakitnya kira-kira 300 kali pukulan pedang. Bisa kita bayangkan bagaimana sakitnya. Jangankan 300 kali sayatan atau pukulan pedang, sekali pukulan saja sudah sangat sakit. Apalagi 300 kali. Na'udzubillah min dzalik. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Pertanyaan besar bagi kita semua. Sudahkah kita siap apabila saat ini malaikat maut datang mencabut nyawa kita? Sudahkah kita siap untuk terbaring sendiri, berbalut kain kafan di dalam lubang yang berukuran 1 x 1,5 meter? Tentunya yang dapat menjawab pertanyaan ini hanyalah diri kita sendiri. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Sebagai kesimpulan ceramah saya adalah kita sebagai manusia yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan suatu saat kita akan kembali kepadanya. Marilah kita senantiasa meningkatkan iman dan takwa kepada Allah sehingga seketika kematian itu datang kita masih dalam keadaan muslim. Karena Allah sendiri menginginkan kita manusia, khususnya kita umat Islam, ketika kita kembali kepadanya, kita masih memegang teguh agama kita, yakni agama Islam. Sebagaimana firman-Nya dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 102 yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa kepadanya. Dan janganlah sekali-kali kamu mati, melainkan dalam keadaan beragama Islam. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Demikianlah ceramah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Khususnya bagi saya dan seluruh hadirin yang menonton pada hari ini. Al-haqqu min rabbi wa la takunanna minal mumtarin. Ada benarnya itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan bila ada kekurangan itu semata-mata datangnya dari diri saya sebagai makhluk Allah yang tak luput dari kesalahan dan khilaf. Kepada Allah saya mohon ampun dan kepada hadirin sekalian saya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.